Film dengan judul The Old White yang rilis di tahun 2025 akan menceritakan kisahnya. Di tahun 1906, tahun ke-32 kekuasaan Kaisar Guangxu, area barat daya pada akhir dinasti Qing dipenuhi dengan bandit. Rakyat hidup menderita. Seorang pahlawan membangun perkumpulan dan merekrut anggota, mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjaga keamanan sebuah wilayah. Tapi tak disangka, perkumpulan wilayah ini justru mendatangkan malapetaka. 没曾想，这号令一方之力，保得一方平安。Dan inilah dia, The Old White 2025. 20 tahun berlalu setelah kejadian itu, tepatnya di tahun 1926, terlihat peradaban di Cina yang sudah sedikit maju. Namun meskipun begitu, masih banyak bandit yang berkeliaran. Bahkan banyak dari mereka menyamar menjadi pekerja buruh agar bisa mendapatkan hasil jarahan yang lebih banyak bila para pengusaha enggan membayar kompensasi yang diminta oleh mereka. Bersamaan dengan itu, terlihat 3 orang bernama Peng Yinan dan 2 temannya yang ia sudah anggap saudara, yaitu bernama Ma Ming dan Lei Wu, di mana mereka berprofesi sebagai pengawal bayaran tak sengaja melintas di sana. Sehingga setelah si pengusaha meminta bantuan mereka untuk mengatasi masalah ini dengan bayaran yang cukup banyak, Peng Yinan pun langsung memerintahkan Ma Ming dan Lei Wu untuk memberi pelajaran pada bandit-bandit tersebut. Setelah membereskan para bandit-bandit itu, Peng kemudian menemui penjaga masuk wilayah kota Muyang agar dia dan kedua temannya bisa mendapatkan surat izin melakukan bisnis di wilayah yang baru pertama mereka datangi. Namun yang mereka bertiga tidak sadari, yaitu ada seorang wanita yang bernama Zhuang Yue yang nampak memperhatikan mereka bertiga dari tadi. Hingga akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menemui mereka bertiga yang sedang makan di sebuah kedai. Ternyata tujuan Yuang menemui mereka untuk menyewa jasa mereka bertiga agar melakukan pembunuhan terhadap seseorang, di mana jika mereka menerima tawaran itu, maka ia akan memberikan sebuah gelang perak sebagai jaminan sebelum ia melunasinya dengan sebuah batang emas bila mereka sudah membereskan masalah tersebut. Dan jika mereka menerima pekerjaan itu, tolong carilah dirinya di desa Fangjing. Namun jika tidak menerimanya, anggap saja dirinya dirampok oleh bandit karena kehilangan gelang perak yang diberikannya. Sebenarnya Peng Yinan enggan melakukannya, namun 2 temannya itu yang merasa kalau mereka telah menerima uang muka pekerjaan, maka mereka harus menerima pekerjaan tersebut. Ditambah lagi, Lei Wu sangat tertarik dengan Zhuang sejak pandangan pertama. Singkat kisah, mereka bertiga akhirnya sampai di desa Fangjing untuk menemui Zhuang di rumahnya. Namun belum juga bertemu, seorang bocah bernama Hewa diam-diam menyerang. 还挺不错呀。黑娃，出来道歉！妈，快点跑！ Dipanggil ibu oleh bocah itu, sontak membuat mereka bertiga terkejut karena tak menyangka kalau Zhuang sudah mempunyai anak. Apalagi Lei Wu terlihat tampak sangat kecewa karena wanita yang disukainya ternyata telah menikah. Zhuang pun kemudian menjelaskan kepada mereka bertiga kalau bocah ini memanggil semua gadis-gadis dewasa yang ada di desa ini dengan sebutan ibu. Begitupun juga dengan pria-pria dewasa di desa ini dengan sebutan ayah, dikarenakan kedua orang tuanya mati dibunuh oleh para bandit. Lalu Zhuang mulai bercerita tentang awal mula mengapa dirinya harus menyewa mereka bertiga, di mana beberapa hari yang lalu Zhuang menerima tawaran menikah dari putra sulung keluarga Zheng.
Akan tetapi tindakannya itu sangat ditentang oleh ayahnya karena keluarga Zheng merupakan bandit yang selalu meneror desa ini. Sebenarnya Juang tidak mau untuk menerima lamaran itu. Namun karena dirinya telah mempertimbangkan kalau dengan itu, maka desa mereka tidak perlu harus membayar lagi upeti kepada para bandit gunung. Ia juga mengatakan kalau tujuannya menyewa mereka bertiga yaitu untuk juga mencari solusi lain demi keselamatan desa ini bila dia jadi menikah dengan putra keluarga Zheng. Karena ia meyakini kalau nyawanya pasti akan dikorbankan dalam pernikahan tersebut. Mendengar semua penjelasan Juang, Peng pun berkata di mana ia akan melihat-lihat dulu dengan bagaimana situasi yang terjadi besok. Kalau pekerjaan ini bisa dilakukannya, maka ia akan melakukannya. Namun jika sebaliknya, maka uang muka tidak akan bisa dia kembalikan. Sementara itu di lokasi pertunjukan seni kota Muyang, terlihat orang kepercayaan keluarga Zheng yang bernama Tang Manyun menemui dua pemilik asosiasi perdagangan terbesar di kota Muyang dengan maksud memberikan undangan pernikahan putra sulung dari keluarga Zheng. Namun selain hal tersebut, Tang juga bermaksud menyampaikan pesan dari tujuannya kepada mereka bahwa siapakah yang lebih pantas menjadi penguasa seluruh wilayah Muyang. Karena hal tersebut perlu dipertegas lagi sebagai pengingat agar mereka patuh kepada Tuan. Dan setelah menyampaikan hal tersebut, Tang langsung memberikan kode kepada bawahannya yang bernama Shao Wenting dan yang lainnya untuk menghabisi dua pemilik asosiasi itu. Dan singkat kisah, Tang pun kembali ke Gunung Longyang, yaitu tempat tinggal dari bandit Zheng untuk mengabari tuannya kalau tugas yang diberikan darinya sudah mereka laksanakan. Sementara itu di desa Fangjing, Zhuang terlihat sedang melakukan ritual sebelum dirinya dibawa ke Gunung Longyang untuk menikah dengan putra sulung keluarga Zheng. Namun di saat keluarga Zheng datang, sang ayah tiba-tiba mempunyai keinginan untuk menyembunyikan putrinya karena dia tak ingin Zhuang menderita akibat keputusan yang telah Zhuang ambil. Tang yang tidak melihat keberadaan Zhuang di sana membuat Tang sangat murka karena menganggap desa ini telah melanggar perjanjian yang sudah diputuskan bersama. Ayah Zhuang pun mengatakan kalau dia tidak tahu di mana keberadaan putrinya tersebut, dan demi menutupi kerugian mahar yang telah dikeluarkan, ayah Zhuang berjanji akan mengembalikannya 2 kali lipat dari apa yang keluarga Zheng berikan. Tang pun hanya tertawa mendengar hal itu, sehingga ia pun melakukan hal ini agar Zhuang keluar dari persembunyiannya. Sementara itu Peng yang sedang tertidur, tiba-tiba dia kembali teringat tentang masa lalunya yang ternyata bocah yang meminta tolong di scene awal tadi adalah Peng ketika ayahnya dikhianati dan dihabisi oleh sekelompok orang. Sambil menikmati sarapan pagi, mereka bertiga pun membahas rencana penyelamatan Zhuang dari sekapan para bandit gunung, di mana mereka menyusun rencana dengan masuk diam-diam dan berpura-pura menjadi bandit gunung lainnya agar mereka bisa mengetahui keberadaan Zhuang. Sesampainya di lokasi, terdapat ratusan bandit yang juga datang menghadiri pesta pernikahan dari putra sulung keluarga Zheng. Sempat terjadi perdebatan di antara para bandit, namun itu segera dicairkan oleh Tang yang memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk bisa masuk ke dalam aula besar untuk menikmati makanan enak dan perjamuan istimewa. Namun itu tidak cuma-cuma, asalkan mereka sanggup mengambil koin yang disebarkan ke dalam hutan. Dan barang siapa yang menemukan koin itu, maka mereka layak untuk masuk ke dalam aula besar. Para bandit pun bersemangat mendapati tantangan tersebut. Begitu juga dengan Peng yang awalnya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Namun setelah melihat Zheng Sanglong, akhirnya pencarian selama 20 tahun akhirnya tertemukan. Karena Zheng ternyata merupakan orang yang telah membunuh ayah dari Peng dulu. Sehingga Peng pun memutuskan untuk ikut serta mencari koinnya agar bisa masuk ke dalam aula. Yang pastinya para bandit saling membunuh agar bisa mendapatkan koin tersebut. Dan
Sampai akhirnya mereka pun kembali ke Gunung Longyang dengan membawa koin yang berhasil mereka dapat. Namun Zheng yang menyadari jika mereka tidak membawa undangan pernikahan pun bertanya dengan masuk dan tujuan mereka datang ke sini. Peng pun menjawab kalau mereka bertiga memang tidak mendapatkan undangan, akan tetapi kedatangannya ke sini hanya ingin menambah persaudaraan dengan Zheng. Lalu ia pun memberikan Zheng seikat kain yang berisikan emas dan benda-benda berharga lainnya sebagai hadiah pernikahan, bertujuan agar Zheng mau menerima mereka bertiga menjadi saudara. Mendapati hadiah yang banyak hanya demi untuk sebuah pernikahan membuat Zheng sangat-sangat senang. Sehingga ia pun menyambut mereka bertiga dengan sukacita dan meminta mereka menganggapnya sebagai saudara sekarang. Acara pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Terlihat Juan yang berjalan menuju ke altar pernikahan dan inilah calon suaminya. Ya, Zhuang harus menikahi putra sulung keluarga Zheng yang ternyata sudah mati. Yang dimana mereka akan ditempatkan di dalam sebuah peti agar Zhuang bisa menemani putra Zheng di alam kematian. Di dalam kamar pengantin, dua penjaga peti mayat tersebut sebenarnya ingin sekali menikmati Zhuang terlebih dulu sebelum menguburnya bersama putra Zheng. Namun belum juga Lewu berhasil menyusup masuk dan menyamarkan suaranya menjadi tuan muda agar kedua penjaga tidak melakukan hal-hal aneh kepada Zhuang. Yang mana hal itu membuat kedua penjaga tersebut ketakutan dan akan menuruti segala permintaan dari tuan muda agar dia mau memaafkan kesalahan mereka berdua. Sedangkan di aula pertama terlihat para bandit sedang menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan untuk mereka semua. Namun tiba-tiba seorang bandit membuat keonaran dengan ingin berbuat kurang ajar ke salah satu wanita penghibur sehingga inilah yang terjadi. Peng pun mendapatkan pujian karena sangat mahir dalam menggunakan senjata. Zheng yang juga terkesan dengan kemampuan Peng langsung memberikan senjata miliknya kepadanya sambil berkata kalau kelak dialah yang akan memimpin tim senjata yang akan dibentuk oleh Zheng. Tang yang mencurigai siapa sebenarnya Peng ini langsung memberikan kode pada Shao untuk mencari tahu tentang siapakah Peng ini. Kemudian terlihat Peng sedang berjudi bersama dengan para bandit serta Shao yang ingin sekali mengetahui lebih jauh tentang Peng ini. Bahkan demi mendekati Peng, Shao rela mempertaruhkan tubuhnya agar Shao bisa di-unboxing Peng sesuka hatinya. Tentu itu adalah trik agar Shao bisa lebih dekat lagi dengan Peng. Di dalam kamar, Shao mencoba menggoda Peng agar dia bisa lebih banyak bertanya hal kepada Peng. Namun Peng yang sudah mengerti dengan niatan dari Shao mencoba menjawab seadanya saja sehingga Peng pun mengatakan kepada Shao bahwa tujuannya ke sini hanya untuk mendapatkan daftar nama asosiasi. Dan jika Shao ingin selamat, maka beritahulah di mana letak daftar nama asosiasi tersebut. Setelah memberikan kunci itu kepada Peng, Shao lalu memberikan perintah kepada Lung agar dia bisa merebut kembali kuncinya. Karena jika tidak, maka mereka berdua bisa dieksekusi jika tuan muda mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, Maming akhirnya berhasil membawa kabur Lewu dan Zhuang. Sementara Peng yang sedang dalam perjalanan menuju gua tempat rekan-rekannya berada, ternyata telah ditunggu oleh Lung yang berniat ingin mengambil kembali kuncinya. Sehingga tanpa banyak bicara, duel sengit pun terjadi. Sampai akhirnya Peng pun sampai di lokasi gua tempat rekan-rekannya berada. Ia lalu meminta Zhuang untuk turun sendiri dari gunung ini tanpa mereka, sebab dia masih mempunyai urusan yang harus ia selesaikan.
谢谢。 Peng lalu bercerita kepada dua temannya tentang sebuah kisah masa lalu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya kepada mereka berdua. Yang mana kala itu Peng kecil giat berlatih ilmu bela diri yang diajarkan ayahnya kepada dirinya. Kala itu sang ayah berpesan kepada Peng kalau dunia sekarang sudah sangat damai jika perkumpulan semacam ini harus dibubarkan. Akan tetapi keputusan tersebut tidak bisa diterima oleh Tang yang kala itu menjadi orang kepercayaannya. Sehingga dengan liciknya ia pun meminta bantuan kepada Zheng untuk menghabisi ayah Peng. 20 tahun sudah Peng berkelana mencari para bandit pembunuh ayahnya untuk balas dendam. Sehingga di titik ini ia berhasil menemukan orang-orang pembunuh keluarganya. Peng lalu memutuskan untuk berpisah dengan mereka berdua karena urusan pribadinya ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Dan kemudian Peng pun menuju ke kediaman keluarga Zheng untuk membalaskan dendamnya. Ternyata Maming dan Leo yang tidak ingin Peng berjuang sendirian memutuskan untuk membantu Peng membalaskan dendamnya. Sehingga dengan luka lama yang tak sabar ingin dilampiaskan, mereka bertiga pun menuju ke kamar Zheng untuk dihabisi. Dan 去把名册找出来。 Zheng yang tersadar dari pingsannya lalu melihat sebuah tulisan yang bertuliskan nama kedua orang tua Peng. Sehingga hal itu membuat Zheng tersadar kalau Peng adalah anak kecil yang waktu itu terkena tembakan dari pistolnya. Lalu setelah itu Peng pun langsung membalaskan dendamnya yang membuat Zheng maut saat itu juga. Di hadapan mayat Zheng, Tang pun memberikan hukuman pada Shao untuk menemani Tuan Besar di dalam alam baka karena tak becus menjaga sebuah kunci. Kemudian Tang mengambil alih kepemimpinan yang langsung memerintahkan sebuah bandit gunung untuk menghabisi orang yang telah berani menghabisi Tuan Zheng. Di mana dia akan memberikan imbalan yang sangat besar untuk siapapun di antara mereka yang berhasil membunuh Peng CS. Di suatu tempat, mereka bertiga sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang dengan akan meninggalkan wilayah Muyang setelah dendamnya terbayarkan. Namun melihat desa Fangjing yang pasti akan menjadi sasaran para bandit-bandit gunung, mereka bertiga pun memutuskan untuk bertahan di desa Fangjing bersama masyarakat setempat. Ya, benar saja. Keesokan harinya, Tang bersama dengan semua anak buahnya datang di desa Fangjing untuk membalaskan dendam kematian Zheng. Tetapi 都没人出来迎接一下吗？ melihat Peng memiliki kemampuan menembak di atas rata-rata, membuat Tang kena mental dan langsung memerintahkan untuk menyergap Peng secara bersamaan dan menghabisi semua penduduk desa yang mereka lihat, sehingga pertempuran jarak jauh pun tak bisa terhindarkan. Lewu yang mengorbankan nyawanya demi wanita pujaannya yaitu Zhuang membuat dirinya mati ketika anak buah Tang menembaki dirinya secara bertubi-tubi. Sementara itu, Peng terus mengincar Tang yang berusaha kabur dari jangkauannya. Sementara Maming berusaha bangkit untuk menghabisi seseorang yang telah menghabisi Lewu, sehingga
Di akhir film, di hadapan makam Lewu, Peng bertanya tentang kemanakah tujuan Maming selanjutnya. Maming pun menjawab kalau dia berencana ingin membangun rumah di wilayah ini karena ia ingin menemani Lewu yang mati di wilayah Muyang dan berpesan kepada Peng untuk jangan lupa kembali pulang ke rumah yang dia buat karena rumah itu adalah juga rumahnya. Peng kemudian juga mendekati Zhuang dan mengembalikan gelang perak miliknya sambil berkata untuk jangan lupa datang ke tempat ini setiap tanggal 1 dan 15 supaya mendoakan Lewu di tanggal tersebut. Lalu mereka bertiga pun berpisah untuk melanjutkan tujuan hidup mereka masing-masing. 我知道了。 Tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Old White 2025. Semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua. Bye.